Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan kemudian masih berkumpul di ruangan mediasi kali ini. Nah, izin Bapak Ibu, di sini saya sebagai mediator. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Budi Almarwan, SKMK. Di sini saya sebagai mediator. Izin sedikit ya menyampaikan terkait daripada mediator itu sendiri. Bahwasanya mediator ini sudah dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016 bahwa mediator ini adalah salah satu pihak yang mencoba untuk mendamaikan dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Nah, tentu saya sendiri atau mediator ini adalah sifatnya independen, jadi nantinya tidak akan berpihak ke bapak ataupun ibu. Nah, selanjutnya untuk mempresentasikan waktu, perkenalan terlebih dahulu ya dari penggugat dan juga tergugat ya. Sebelumnya nanti akan disampaikan terkait daripada kegiatan atau agenda. Nanti saya akan sekarang silakan kepada penggugat untuk menyampaikan ataupun pengenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Izin perkenalkan, nama saya Siti Megan Hasanah sebagai penggugat dan istri dari Bapak Diki Setiawan. Baik, perkenalkan nama saya Diki Setiawan. Saya sebagai suami dari Ibu Siti Megan Nur Hasanah. Di sini saya sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Sari Rizky. Saya sebagai pihak ketiga dalam sengketa ini. Nah, baik Bapak Ibu, izin terlebih dahulu ya membacakan terkait daripada agenda yang akan kita jalani. Yang pertama adalah membaca tata tertib, kemudian juga selanjutnya adalah proses penyampaian baik dari penggugat atau tergugat, kira-kira apa yang ingin diselesaikan. Kemudian selanjutnya ada mencari kesepakaman, jadi bagaimana nantinya kita mencoba pemahaman bersama supaya mediasi ini mencari ataupun sampai pada tujuan yang ingin kita harapkan. Kemudian yang terakhir negosiasi dan yang terakhir adalah kesepakatan tadi. Nah, untuk pertama pembacaan data terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya nantinya berjalannya mediasi ini tidak ada halangan, tidak ada rintangan, berjalan dengan sempurna, kira-kira seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pembacaan data tertib Bapak Ibu ya. Jadi para pihak ataupun penggugat ataupun tergugat, jadi ketika nanti salah satu pihak menyampaikan salah satu pendapat ataupun argumen, dimohon untuk pihak lain tidak boleh memotong pembicaraan terlebih dahulu. Nanti ada sesinya ya. Kemudian juga dilarang menggunakan kata-kata yang kemudian kasar, menghina ataupun merendahkan pihak lainnya. Kemudian ada selanjutnya adalah seluruh pihak wajib menjaga ketenangan dan fokus pada substansi masalah. Dan waktu mediasi kita pada hari ini kita batasi 60 menit saja ya, supaya tidak terlalu lama. Nah, gimana para pihak? Apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait daripada tata tertib? Setuju. Nah, baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan kira-kira penyelesaian apa yang ingin disampaikan. Silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan permasalahan yang ingin saya selesaikan. Jadi sejak tahun 2023 lalu, Diki sudah berselingkuh, bermain sama cewek lain di belakang saya, yaitu bersama Ibu Sari Rizky. Nah, sejak itu saya mengetahui dari gerak-gerik Bapak Diki Setiawan. Sejak dari buka HP-nya, terus dari jarang pulangnya, karena kan Bapak Diki kerjanya di luar kota gitu. Nah, saya mulai curiga. Ternyata setelah saya cek dari HP-nya, ada chattingan yang
tidak wajar. Ternyata itu bersama Ibu Sari. Itu. Saya sudah memberi kesempatan beberapa kali kepada Bapak Diki. Udah sejak saya ketahui udah diberi kesempatan, tapi lagi dan lagi Bapak Diki menghilangkan kepercayaan saya. Tuh, yang pada akhirnya saya ingin bercerai bersama Bapak Diki. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penggugat telah menyampaikan permasalahan yang kemudian dihadapi. Nah, sekarang untuk tergugat, silakan kepada Bapak Diki untuk menyampaikan benar atau tidaknya apa yang kemudian disampaikan oleh penggugat. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya kepada istri saya. Saya menyesali perbuatan saya selama tahun 2023 yang lalu. Memang dari sehabis COVID 2019 saya akan di PHK dari pekerjaan saya, yang mana saya diharuskan untuk merantau ke luar kota. Saya merantau ke daerah Lampung, di mana di daerah Lampung tersebut saya sebagai tukang kebun kopi. Nah, tahun 2022 saya bertemu dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut itu selalu bersikap baik kepada saya. Ibu Sari ini selalu memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada saya. Terkadang saya sedang bekerja di teriknya panas matahari, Ibu Sari datang menyuguhkan makanan dan minuman itu yang segar. Nah, dari sejak saat itu saya punya rasa kepada Ibu Sari gitu. Nah, tahun 2023 kemudian saya pulang kampung ke daerah Bogor untuk menemui istri saya, di mana ya sebelumnya saya itu memang selalu menyembunyikan sosok Ibu Sari gitu di belakang istri saya sendiri gitu. Dikarenakan saya masih ragu-ragu untuk mengungkapkan kepada istri saya bahwa saya itu mempunyai istri sifat. Untuk selanjutnya kepada pihak ketiga, silakan untuk menyampaikan apa yang kemudian disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat. Apakah ada klarifikasi atau pembelaan kira-kira benar atau tidaknya tadi yang disampaikan oleh tergugat? Oke, baik. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Diki ini memang benar seperti itu. Awalnya kita bertemu di tahun 2022. Di sana saya bertemu di kebun kopi, dan awalnya kita cuman kenalan doang gitu, cuman pengen temenan gitu kan. Tapi lama-lama jadi beda gitu rasanya. Saya sedikit nyaman, jadi nyaman gitu, jadi suka lah sama dia. Dan kebetulan Diki ini bekerja di kebun atau di lahan yang sama dengan bapak saya gitu. Kan awalnya saya cuma ngasih makan ke bapak saya aja gitu, nganterin makanan, dan lama-lama juga saya suka nganterin makanan ke dia di rumah gitu. Dan dia juga mungkin ngerasa nyaman sama saya. Dan kemudian di tahun 2023 kami pun menikah siri. Baik, terima kasih para pihak, baik itu penggugat, tergugat, dan juga pihak ketiga untuk menyampaikan tadi permasalahan yang timbul. Dan juga saya izin menunggu sedikit bahwasanya tadi daripada penggugat, beliau ataupun Ibu Mega menggugat bahwa Bapak Diki, bahwasanya Bapak Diki ini berselingkuh dengan pihak ketiga yaitu Sari, di mana buktinya sudah ditemukan ya lewat chattingan HP, dan itu sudah terjadi beberapa kali. Dan penggugat sudah memberikan kesempatan kepada tergugat. Dalam hal ini Ibu Mega memberikan kesempatan ke Pak Diki itu sudah beberapa kali, tetapi tetap saja, dan itu membuat penggugat hilang kepercayaan. Nah, untuk tergugat ada
perkataan tadi minta maaf ya kayak daripada perbuatan yang sudah dilakukan, tetapi memang sesuai kejadian yang terjadi, memang awal mulanya itu terjadi pada musim Covid ya, di mana Bapak Diki terkena PHK dan kemudian pindah ke Lampung mencari pekerjaan sebagai tukang urut kopi. Nah pada tahun 2022 bertemulah dengan seorang perempuan ya, Ibu Sari, di mana Ibu Sari ini selalu memberikan perhatian yang akhirnya tertariklah kepada Bapak Diki ini ke Ibu Sari sehingga melangsungkan satu pernikahan nikah siri ya, nikah siri. Dan hal ini sudah dijustifikasi oleh Ibu Sari bahwasanya kejadiannya benar terjadi. Nah terus selanjutnya saya akan menanyakan kepada para pihak kira-kira penyelesaian apa yang ingin diselesaikan, kira-kira harapan apa nih daripada mediasi kali ini. Silakan kepada penggugat, kira-kira ingin seperti apa untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak. Saya tetap ingin menggugat cerai suami saya karena kepercayaan saya kepada suami saya sudah hilang sepenuhnya. Meskipun sekarang suami saya akan menceraikan istri keduanya, tapi saya tetap tidak akan kembali kepada suami saya. Saya akan tetap menggugat cerai suami saya dengan alasan sudah memberi kesempatan, tetapi dia tetap melakukan perselingkuhan tersebut, sehingga kepercayaan saya sudah hilang semuanya. Terima kasih Pak. Silakan kepada Ruben untuk menyampaikan. Dari saya pribadi, sebelumnya saya sangat menyesal dikarenakan saya telah membohongi istri saya. Saya diam-diam menikahi saudari Ibu Sari Yuningsih tanpa sepengetahuan istri saya. Saya melakukan nikah siri bersama Ibu Sari Yuningsih saat di Lampung sebelum saya pulang kampung ke Bogor. Akan tetapi saya tidak ingin berpisah dari istri pertama saya dan ingin hidup berumah tangga bersama-sama. Katanya kamu mau cerain dia. Ya udah, gak apa-apa. Saya juga tadi udah bilang saya mau cerai. Saya kepercayaan saya sudah itu, sudah tidak ada buat dia Pak. Mohon ya para pihak, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam tata tertib, jangan memotong pembicaraan pihak ya. Jadi ketika Bapak Diki atau tergugat menyampaikan suatu argumennya, mohon untuk pihak ketiga atau penggugat jangan terlebih dahulu memotong ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya terima kasih kepada tergugat yang sudah menyampaikan keinginan daripada permasalahan yang terjadi atau penyelesaian yang diinginkan. Nah, selanjutnya kepada pihak ketiga, kira-kira ada tanggapan enggak setelah tadi apa yang sudah disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat? Oke baik, jadi kalau dari saya pengen tetap Diki ini menceraikan dia. Baik, terima kasih kepada pihak ketiga. Bahwasanya sedikit ya, tadi penggugat di mana penyelesaian yang diinginkan itu adalah tetap cerai aja dengan Bapak Diki karena memang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan untuk dugaan ataupun penyampaian tadi daripada Bapak Diki bahwasanya Bapak Diki ini mengatakan tidak ingin berpisah ya daripada istri sah secara agama dan juga negara, dan juga tidak ingin berpisah daripada Ibu Sari. Nah, tapi ada tanggapan lagi nih dari pihak ketiga Ibu Sari bahwasanya Ibu Sari ini tetap ingin cerai. Enggak, maksud saya dia menceraikan. Oh, ini Saya pengen lanjut dan kamu harus nikahin aku secara negara aja gitu. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada agenda negosiasi. Bahwasanya sebagaimana apa yang disampaikan oleh penggugat, bahwasanya tetap penggugat ini ingin melakukan perceraian Bapak Diki karena memang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rujuk, kira-kira seperti itu. Tetapi saya menawarkan kepada para pihak kalau memang penggugat ini ingin cerai kata-kata, tapi saya mohon supaya dalam mediasi ini supaya lahir kesepakatan untuk kemudian cerainya itu tidak ada konflik, secara damai lah. Bagaimana
tanggapan daripada para pihak, silakan kepada penggugat dan juga tergugat, dan juga silakan nanti supaya ada tanggapan gimana daripada pihak ketiga. Baik Pak, terima kasih atas tawarannya. Emang dari awal juga saya ingin bercerai dengan baik-baik, tidak ada konflik. Cuma melihat kondisi Ibu Sari yang tadi penuh dengan emosi, mungkin karena tidak mau bercerai dengan suami saya, jadi agak emosi juga saya, bawa emosi. Tapi insya Allah untuk perceraian kali ini saya akan dengan dingin hati, tidak akan ada konflik-konflik untuk kedepannya, akan bercerai secara baik-baik. Terima kasih Pak. Silakan kepada tergugat untuk menyampaikan. Baik, sebelumnya saya akan memastikan sekali lagi kepada istri saya, apakah kamu masih mencintai aku atau tetap ingin berpisah dengan aku? Saya dari awal sudah bilang ya kepada Bapak sendiri, Bapak Diki, bahwasanya saya sudah hilang kepercayaan. Saya udah siap, dia udah gak mau juga cerai. Jadi saya tetap ingin bercerai, meskipun saya sudah memaafkan ya secara tidak langsung memaafkan. Cuma kalau untuk kembali saya sudah tidak bisa. Ya, Percaya saya sudah hilang. Terus ada kenapa sih? Mohon tenang ya, yang ketiga bisa. Baik, kalau misalkan begitu, saya akan mengikuti keinginan dari istri saya. Saya akan berpisah dengan istri saya tanpa adanya konflik. Terima kasih. Dan saya akan pergi bersama Ibu Sari ke Lampung. Baik, kita masuk ke agenda kesepakatan akhir ya. Bahwasannya memang tadi penggugat sudah tetap menetapkan keinginannya untuk kemudian tetap bercerai, ya, seperti itu. Tapi dengan syarat tetap perceraian ini tanpa adanya konflik. Nah, begitupun tadi diperkuat oleh tergugat bahwa tetap sebelumnya tadi memang tidak ingin bercerai, tapi karena memang keinginannya sudah ingin cerai daripada penggugat itu sendiri, makanya Bapak Diki juga senantiasa lah untuk kemudian bercerai. Tetapi sebelum itu memang perkawinan di Indonesia ini mengenal asas monogami ya Bapak Ibu. Harus diketahui bahwa seorang suami atau seorang istri itu harus memiliki masing-masing satu pasangan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan gitu. Kemudian juga walaupun memang tadi Bapak Diki sudah menikah siri dengan siapa Ibu Sari, tetapi tetap itu harus ada izin daripada pengadilan ketika misal memang awalnya ingin poligami, kira-kira seperti itu. Dan juga tentunya nanti mohon ya Bapak Diki untuk dicatat pernikahannya kalau misal nanti udah cerai ini. Baik, kemudian selanjutnya para pihak Bapak dan juga Ibu, ini nantinya ada penandatanganannya supaya lebih ada penguatan ketika nantinya terjadi sesuatu hal di kemudian hari. Untuk hasil yang tadi sudah ditemukan, bahwasanya tetap penggugat dan juga tergugat itu melakukan sebuah perceraian, tapi dengan syarat tidak konflik berkelanjutan ataupun tidak konflik berlanjut, kira-kira seperti itu. Silakan menandatangani. Perceraian secara damai tanpa konflik lanjutan. Dengan demikian, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian dan perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Hasil mediasi ini saya tawarkan ya di sini tadi. Nanti saya akan melaporkan
ada lagi saksi. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya Bapak, Ibu, para penggugat, dan juga tergugat, dan juga pihak ketiga. Sekian.